Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wisnu Hendri, Magister Manajemen dengan NIDN 0730099501, dosen pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen merek. Dalam penyampaian materi ini, saya menggunakan pendekatan DIA, yakni delivery, bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, interaction, bagaimana saya membangun interaksi selama proses belajar, dan assessment, bagaimana saya melakukan penilaian secara objektif terhadap mahasiswa. Agar lebih jelas, berikut saya sampaikan outline materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yakni deskripsi mata kuliah manajemen merek. Mata kuliah manajemen merek merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 8 program studi manajemen dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah manajemen merek dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, strategi, dan teknik yang digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan merek yang kuat. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah pada pengembangan strategi merek yang efektif untuk menciptakan nilai tambah bagi produk atau jasa, serta untuk membangun loyalitas pelanggan. Capaian pembelajaran mata kuliah dalam mata kuliah manajemen merek. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan 1. Menguasai konsep fundamental dan strategis dalam manajemen merek, meliputi elemen-elemen pembentuk merek, ekuitas merek berbasis pelanggan, dan strategi penentuan posisi merek. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program pemasaran serta komunikasi terpadu untuk membangun ekuitas dan resonansi merek yang kuat dan berkelanjutan di pasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan sistem pengukuran untuk mengevaluasi sumber dan hasil ekuitas merek, serta mampu mengelola merek secara strategis dari waktu ke waktu, termasuk dalam hal eksistensi dan portofolio merek. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam menganalisis dan mengambil keputusan strategis terkait merek dan menunjukkan sikap bertanggung jawab sesuai dengan bidang keahliannya. Pada mata kuliah manajemen merek, materi pembelajaran yang akan disampaikan adalah yang pertama, merek dan manajemen merek. Yang kedua, ekuitas merek berbasis pelanggan dan positioning merek. Yang ketiga, resonansi merek dan rantai nilai merek. Yang keempat, memilih elemen merek untuk membangun ekuitas merek. Yang kelima, merancang program pemasaran untuk membangun ekuitas merek. Yang keenam, mengintegrasikan komunikasi pemasaran untuk membangun ekuitas merek. Yang ketujuh, memanfaatkan asosiasi merek sekunder untuk membangun ekuitas merek. Yang kedelapan, mengembangkan sistem pengukuran dan manajemen ekuitas merek. Yang kesembilan, mengukur sumber ekuitas merek, menangkap pemikiran pelanggan. Yang ke-10 adalah mengukur hasil ekuitas merek. Dan yang ke-11 adalah memperkenalkan dan menamai produk baru serta eksistensi pada merek. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini diantaranya adalah yang pertama, metode ceramah, di mana saya menyampaikan materi melalui presentasi dibantu dengan PowerPoint secara lisan agar mahasiswa mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua adalah metode diskusi, di mana saya mengajak mahasiswa berdialog dan bertukar pendapat secara aktif, baik dalam kelompok kecil maupun secara klasikal, untuk memperdalam dan mengkritisi setiap materi yang disampaikan. Pada awal perkuliahan ini, saya juga perlu menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa tentang bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung, tugas yang harus dikerjakan, serta kriteria dan bobot penilaian yang digunakan. Hal ini penting agar mahasiswa dapat menyusun strategi belajar untuk memperoleh hasil yang terbaik. Dalam mata kuliah manajemen merek, sistem penilaian yang saya gunakan menggunakan sistem penilaian yang komprehensif dengan rincian bobot sebagai berikut. Yang pertama, kehadiran 15%, keaktifan dalam kelas 15%, tugas individu 15%,
tugas kelompok 20%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 20%. Berikut saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran mata kuliah manajemen merek yang menggambarkan bagaimana saya menyampaikan materi dan berinteraksi bersama mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Sehat? Sehat. Gimana ruangannya hari ini? Alhamdulillah, mantap ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah hadir di perkuliahan hari ini. Hari ini mata kuliah yang saya sampaikan adalah mata kuliah manajemen merek. Jadi mata kuliah manajemen merek ini merupakan salah satu mata kuliah dari semester 8. Di sini sebelum saya mulai kuliah saya absen dulu ya. Yang pertama Dayang, kemudian Diana, Zaidah, Indah, Malika. Oke, baik. Semua sudah hadir, semua dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang kita masuk materi. Materi kita pada hari ini adalah manajemen merek. Ini materi yang kedua, pertemuan yang kedua dari mata kuliah manajemen merek. Sebelum kita masuk bagaimana kita itu manajemen sebuah merek, mungkin kita ada review dulu dari pertemuan sebelumnya. Barangkali ada yang bisa menyebutkan apa itu merek, definisi dari merek? Saya, Pak. Silakan, Mas. Merek adalah nama, istilah, atau simbol yang berfungsi untuk mengidentifikasi produk dan untuk membedakannya dari pesaing lain. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yakni manajemen merek. Jadi tadi sudah disampaikan sama Mas Adekan bahwasanya merek adalah sesuatu yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan produk tersebut dengan produk yang lainnya. Artinya, merek itu menjadi aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan atau orang pribadi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami mengapa merek itu penting. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep ekuitas merek. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami proses dari manajemen merek itu sendiri. Selanjutnya, kenapa kita masuk poin yang pertama? Kenapa merek itu penting? Jadi, merek itu penting bagi dua pihak. Yang pertama, bagi konsumen. Merek itu penting bagi konsumen karena yang pertama, dengan adanya sebuah merek, konsumen itu bisa mengidentifikasi produk yang mereka beli, produk yang mereka gunakan itu sumbernya dari mana. Yang kedua, dengan adanya merek, konsumen itu akan lebih mudah menyederhanakan keputusan pengambilan keputusan pembelian pada sebuah barang atau kebutuhan yang mau mereka gunakan. Karena apa? Karena dengan adanya merek, konsumen bisa langsung mengingat satu persatu. Misalkan di sini teman-teman, Mas Adekan menggunakan sabun wajah, mungkin sabun wajah merek apa? Garnier. Nah, itu kan akan memberikan kemudahan bagi Mas Adekan untuk memilih satu Garnier. Padahal di pasaran kita mengenal banyak merek dari sabun wajah yang bisa digunakan oleh laki-laki. Ada Kaf, ada apa lagi barangkali yang cowok-cowok? Vaseline. Kemudian ada merek-merek yang lainnya, mungkin bahkan merek-merek yang basisnya perempuan, Wardah, Pons, dan lain-lain. Nah, itu kan bisa saja menjadi opsi. Tapi karena Mas Adekan sudah punya merek tertentu yang digunakan, yakni Garnier, maka akan mempermudah Mas Adekan. Yang ketiga, dengan adanya merek, konsumen itu bisa mengurangi resikonya. Resiko yang mereka terima bisa terkurang. Kenapa? Karena ketika sebuah barang punya merek, jadi konsumen tahu ketika terjadi sesuatu terhadap mereka yang diakibatkan oleh barang tersebut, mereka tahu kepada siapa mereka harus lapor. Dan yang terakhir, merek itu juga bisa menjadi simbol status dan identitas dari konsumen itu sendiri. Contoh, di sini teman-teman, ada yang memakai iPhone? HP-nya? Ada yang pakai iPhone? Bisa angkat tangan mungkin? 1, 2, 3. Nah, apa identitas sosial yang mungkin muncul bagi pengguna iPhone?
Nah, kalau sekarang mungkin iPhone sudah bukan menjadi barang-barang yang cukup mahal, tapi kalau dulu awal-awal smartphone, orang pakai iPhone itu akan punya identitas, punya tempat tersendiri di kasta sosial. Nah, kameranya mesti apik, minimal anak wong sugih, anak orang kaya, dan itu jadi salah satu jadi salah satu identitas sosial itu sendiri. Atau kalau bagi konsumen yang lain, contoh Mas Dedi Lasmana, di sini Mas Dedi menggunakan kopiah karena Mas Dedi adalah seorang santri. Jadi kopiah ini menjadi salah satu identitas untuk menunjukkan bahwa Mas Dedi adalah santri. Karena kalau yang tidak mondok biasanya jarang memakai kopiah. Teman-teman di sini perempuan memakai kerudung karena apa? Karena muslim, muslimah. Jadi ya meskipun memang ada teman-teman dari agama yang lain juga menggunakan kerudung, tapi umumnya kerudung itu digunakan oleh teman-teman muslim. Selanjutnya, merek itu penting bagi perusahaan. Kenapa? Yang pertama, dengan adanya merek, perusahaan bisa mengidentifikasi produk yang mereka jual. Mereka bisa mengetahui, kalau kita ngomong dihubungkan dengan materi yang lain, misalkan adalah materi manajemen operasional, ada Kanban atau yang lain-lain yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah produk ini, misalkan ini produksi kapan, diproduksi di mana, oleh siapa. Nah, ketika ada sesuatu hal yang bermasalah terhadap produknya, dengan adanya merek, mereka bisa mengidentifikasi. Atau di zaman sekarang banyak sekali black campaign yang dilakukan oleh kompetitor. Misalkan yang belum lama ini ada, kalau teman-teman tahu AMDK Aku FIFA, nah itu kan sempat naik sangat tinggi sekali, kemudian muncul black campaign di mana ini contohnya saja, ini bukan Aku FIFA, ini adalah Le Mineral. Jadi banyak video yang beredar bahwasanya Aku FIFA itu ada partikel-partikel hitam di dalamnya. Ternyata itu adalah black campaign, kampanye hitam dengan menyuntikkan sesuatu ke dalamnya. Nah, ini salah satu fungsi merek. Jadi dengan adanya hal tersebut, konsumen perusahaan bisa mengidentifikasi hal-hal yang terjadi pada merek tersebut. Yang kedua, merek itu juga bisa memberikan fitur unik atau perlindungan pada perusahaan itu sendiri. Contoh, teman-teman mungkin mengenal rokok Gudang Garam. Ya, Gudang Garam itu adalah sebuah entitas merek yang sangat besar sekali. Yang kemudian muncul merek-merek yang berusaha menirunya. Gudang Baru, Gudang Gula, ya, gudang-gudang yang lainnya. Yang mana ini bisa dituntut kepada pengadilan karena berusaha meniru. Yang terakhir mungkin ada, teman-teman mungkin tahu tisu Nice. Nah, yang warnanya kuning itu, tisu Nice kemarin belum lama ini menang pengadilan melawan tisu Mice. Bedanya M sama N. Nah, tapi karena tisu Nice ini dilindungi oleh hukum, mereka sudah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual, akhirnya mereka yang dimenangkan oleh pengadilan karena terbukti tisu Nice ini meniru, sangat mirip, hanya membedakan M dan N. Semua entitas produknya itu mirip, mulai desainnya juga tetap warna kuning, font hurufnya sama, nah, cuma nambah garis pelengkungan satu saja. Yang ketiga, dengan adanya merek, perusahaan bisa mengirim sinyal pada konsumennya bahwa produk yang mereka jual itu punya kualitas tersendiri. Contoh gini, teman-teman di sini kan sudah kuliah semua, pasti menggunakan sebuah laptop. Nah, kalau teman-teman pernah menggunakan multi laptop dengan berbagai macam merek, teman-teman pasti akan tahu mana laptop dengan kualitas yang bagus, mana laptop dengan yang kualitas yang abal-abal. Kalau teman-teman biasa menggunakan Asus, Lenovo, kemudian Acer, XP, Dell, teman-teman akan merasa ini laptop benar-benar bagus. Tapi kalau teman-teman misal menggunakan laptop merek baru, mohon maaf, bukan saya menjelekkan merek tersebut, Intel, Infinix, Zenith, nah, akan terasa sekali perbedaannya ya. Meskipun memang perbedaan itu juga didasarkan pada harga jual yang mereka tetapkan. Yang terakhir, dengan adanya merek itu bisa menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan itu sendiri karena mereka punya mereknya. Contoh, kenapa kok sempat ada
perdebatan merek geprek bensu. Tahu geprek bensu? Nah, geprek bensu itu di pengadilan itu sampai 5 tahun. Gontok-gontokan antara dua orang yang ngeklaim bensu itu milik saya, bensu milik saya. Kenapa? Karena entitas merek bensu itu sudah terkenal. Orang kalau misalkan ingat geprek bensu ya, oh ayam yang enak, ayam yang lembut, ayamnya ya sudah ada keunggulan kompetitifnya. Makanya mereka berusaha mempertahankan merek itu. Lah, kita lanjut. Dengan adanya merek apa resiko-resiko yang bisa dikurangi? Yang pertama adalah risiko fungsional, di mana dengan adanya merek konsumen itu bisa terhindar dari produk-produk yang tidak sesuai harapan. Jadi ketika konsumen, teman-teman misalkan membeli handphone misalkan, teman-teman berharap apa dari handphone itu? Pasti kan berharap handphone itu bisa berfungsi untuk alat komunikasi, alat bermedia sosial, kemudian alat untuk ngambil foto dan lain-lain. Ternyata teman-teman beli HP HTC, iPhone HTC. Apa yang terjadi? Seringkali kameranya kayak ada 3, ternyata kosong, blok semua. Nah, itu kan banyak yang terjadi. Itu resiko fungsional ketika teman-teman membeli barang yang tidak berfungsi. Yang kedua, risiko waktu. Ketika kita membeli suatu barang, apalagi di zaman sekarang kita membeli barang kebanyakan melalui e-commerce, di mana kita butuh waktu untuk barang tersebut sampai pada kita. Kalau kemudian kita beli barang lewat e-commerce, kemudian barang tersebut ternyata barang yang rusak, barang yang palsu atau yang lainnya, apa risiko terbesarnya? Waktu kita terbuang untuk menunggu lagi, return lagi, dikirim lagi. Nah, itu kan akan membuang waktu kita. Yang ketiga, psikologis konsumen itu juga perlu kita perhatikan. Karena apa? Ketika barang-barang yang mereka gunakan itu bisa mencerminkan diri mereka, bisa mengangkat mental mereka di hadapan orang-orang itu jadi lebih pede, maka itulah fungsi dari sebuah merek. Contoh, kalau teman-teman seorang pebisnis, teman-teman nggak mungkin akan memakai baju-baju yang sifatnya murah. Nggak mungkin kan? Sepatu juga pasti akan sepatu yang mahal, baju mahal, HP mahal, mobil mahal. Tujuannya apa? Biar punya kemantapan hati, biar punya sisi psikologis yang kuat ketika berhadapan dengan klien-klien yang sama-sama orang yang punya kekuatan finansial yang stabil. Selanjutnya, risiko fisik. Jadi, merek itu juga bisa digunakan untuk melindungi kesehatan dari penggunanya. Contoh gini. Contoh kita ke makanan aja. Teman-teman mungkin pernah melihat makanan yang bal-balan, ya, snack-snack bal-balan. Itu kalau dari perspektif saya sebagai seorang dosen, makanan bal-balan itu tidak melindungi konsumen dari sisi aspek kesehatannya. Karena di sana tidak ada kapan diproduksinya, diproduksi oleh siapa, apa bahan-bahannya, kapan expirednya. Nggak ada semua kan? Dimana hal ini ketika kita makan makanan expired, minimal perut Anda pasti akan bermasalah. Minimal, mencret. Nah, efek jangka panjang apa? Kena kanker, kena penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh makanan itu. Berbeda kalau misalkan kita membeli snack yang ada mereknya. Kita bisa nuntut kepada pengadilan atau lembaga perlindungan konsumen ketika barang atau makanan yang kita konsumsi itu berbahaya bagi kita. Yang selanjutnya risiko finansial, di mana risiko finansial ini dengan adanya merek, konsumen bisa terlindung dari produk-produk yang tidak sesuai dengan harganya. Dan risiko sosial yang terakhir adalah ketika konsumen bisa dilindungi dari perasaan malu karena menggunakan merek-merek yang KW. Nah, contoh gini, kalau teman-teman misalkan suka menggunakan barang branded tapi ternyata kalian adalah kaum BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita, biasanya ketika kalian seperti itu, kalian akan memaksa untuk menggunakan produk-produk yang KW1 atau KW Super. Yang mana ketika kita menggunakan produk-produk KW1, KW Super, ketika ketahuan oleh orang-orang yang benar paham dengan barang-barang branded, apa yang akan terjadi pada kita?
malu. Meskipun hal itu sudah bergeser sekarang di kaum Gen Z kalian sekarang lebih mementingkan originalitas, bukan kemewahan saja. Kalian lebih suka secara perilaku lebih suka menggunakan barang-barang brand lokal yang penting asli. Oke, lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yakni ekuitas merek. Apa tuh ekuitas merek itu? Ekuitas merek itu adalah efek pemasaran yang unik yang bisa diberikan merek terhadap produk itu sendiri. Bagaimana kemudian ekuitas itu bisa muncul? Ekuitas itu bisa muncul kalau produk tersebut punya tempat di hati konsumen. Konsumen-konsumen yang sudah menggunakan produk tersebut, mereka merasa produk ini punya value yang lebih tinggi daripada harga yang mereka bayarkan. Kemudian dengan adanya ekuitas merek, ketika sebuah produk itu punya ekuitas merek yang kuat, produk tersebut akan memberikan ekuitas merek tersebut akan mempermudah perusahaan untuk menjual merek itu lebih luas lagi. Oke, kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran yang terakhir, yakni proses manajemen merek secara strategis. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mau punya merek yang kuat? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dan mengembangkan. Apa yang kita identifikasi? Positioning merek kita di mana? Kemudian bagaimana kita membangun resonansi merek dari merek tersebut? Karena loyalitas saja tidak cukup. Dan yang terakhir adalah kita harus membangun rantai nilai merek, menciptakan nilai yang lebih lagi terhadap merek tersebut. Yang kedua, kita juga harus mendesain dan mengimplementasikan program-program pemasaran. Dimulai dari apa? Kita harus menentukan dulu elemen mereknya, mulai dari pilihan nama, URL, logo, simbol, karakter, kemasan, slogan, mantra. Itu semua perlu kita desain, kita pilih dengan cara yang seksama. Yang kedua adalah kita juga harus merancang bagaimana program pemasaran untuk menaikkan merek tersebut. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan asosiasi sekunder. Kita bisa mengasosiasikan produk kita dengan entitas-entitas yang lain dalam dalam dunia ini. Yang ketiga, setelah kita menerapkan, kita juga harus mengukur bagaimana efektivitas dari program-program pemasaran yang kita gunakan, efektivitas dari elemen-elemen merek yang kita gunakan. Maka yang terakhir, bagaimana kita bisa mempertahankan ekuitas merek itu? Kita harus punya arsitektur merek yang kuat, yakni portofolio merek. Seperti hanya kayak Unilever, seperti hanya kayak Toyota. Di mana Toyota setiap level pasti punya produk. Kalau kita ngomong mobil yang paling murah, Kailas, Sigra. Kemudian naik level Avanza, naik level Veloz, naik level lagi Zenith, naik level lagi Foxy, naik level lagi Alphard, naik level lagi ada Lexus. Meskipun beda merek tapi itu satu perusahaan. Di mana semua itu mengisi slot budget dari konsumen itu sendiri. Yang kedua adalah perusahaan harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Dan yang terakhir, ekuitas yang kita bangun itu harus bisa masuk dalam lintas pasar. Tidak hanya pasar yang satu, tapi pasar di berbagai negara. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Barangkali dari teman-teman ada yang mau disampaikan, silahkan. Atau ada yang ditanyakan, monggo. Saya Pak. Silahkan Mas Dayat. Materi tadi menyatakan bahwa merek dapat mengurangi berbagai resiko bagi konsumen. Salah satunya adalah resiko sosial. Nah, jika sebuah merek fashion lokal ingin meluncurkan produk yang menyasar pada pasar premium, strategi spesifik apa yang bisa mereka lakukan untuk meminimalkan resiko sosial bagi calon pembelinya, Pak? Oke, nah, terima kasih Mas Dayat, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana kalau misalkan ada brand fashion lokal ingin masuk pasar high end? Apa yang harus dilakukan biar resiko-resiko sosial itu bisa hilang? Nah, jawabannya adalah gini. Kalau sebuah brand fashion lokal ingin masuk pada pangsa pasar tertentu, pangsa pasar high end, maka brand tersebut harus menggunakan asosiasi dari entitas yang lain. Misalkan dengan menggandeng desainer papan atas, dengan menggandeng
model papan atas. Tujuannya apa? Ketika desainer papan atas, model papan atas menggunakan produk fashion tersebut, maka secara struktur sosial produk tersebut sudah dianggap atau sudah divalidasi layak masuk pasar high end. Oke, nah, demikian materi kuliah kita pada hari ini. Yang bisa saya simpulkan dari materi manajemen merek adalah kita sebagai marketing harus mampu mengembangkan merek. Kenapa? Karena merek itu sangat penting bagi sebuah perusahaan. Merek itu bisa menjadi anteseden utama kesuksesan sebuah perusahaan. Nah, kemudian merek itu juga harus dijaga, dirawat ekuitasnya, arsitekturnya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi yang sudah saya sampaikan, misalkan membangun elemen-elemen yang sesuai dengan merek tersebut, kemudian program-program pemasarannya didukung, mendukung merek tersebut, dan ada audit secara kontinu terhadap merek tersebut. Demikian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video yang saya buat, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.